Demikian Bapak Ibu briefing pada hari ini. Barangkali ada tambahan atau yang masukan dari teman-teman. Pak, maaf, mau bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, di kelas 12 IPA 1 atas nama Arif, setiap pelajaran saya di jam pertama jarang masuk. Bahkan sudah 3 kali pertemuan tidak hadir. Ini bagaimana ya Pak? Apakah sama dengan guru-guru yang lain atau bagaimana? Ya, izin menambahkan Pak. Silakan. Ya, setiap saya pikir Arif ini selalu datang terlambat. Kemungkinan besar dia di jam pertama tidak masuk di pelajaran yang di kelas IPA 1. Nah, setelah saya tanyakan kepada Arif, kenapa dia datang terlambat? Alasannya dia melakukan pekerjaan parkir, Pak. Jadi setiap pulang sekolah dia parkir sampai malam. Maka mungkin dia bangun kesiangan. Itulah penyebab dia datang terlambat ke sekolah. Barangkali dari wali kelas atau guru BK ada yang mau menambahkan? Maaf Pak, izin menyampaikan. Silakan. Saya sebagai wali kelas Arif ya, izin menyampaikan juga kepada Bapak Ibu bahwa Arif ini sudah tidak memiliki orang tua, dia yatim piatu, dan saya sudah memanggil orang tua dalam hal ini walinya, yaitu kakaknya. Arif ini tinggal di sebuah kontrakan, dan kontrakannya ini juga sudah ada tulisannya akan dijual. Nah, kakaknya bekerja sebagai tukang cuci motor. Dan Arif sendiri pulang sekolah dia menjadi tukang parkir. Jadi kalau pulang sekolah jam 4 dia menjadi tukang parkir sampai malam. Tukang parkir di pertokoan gitu ya, di pasar. Jadi ketika pulang ke rumah dia sudah kelelahan, akhirnya kurang istirahat, dan besok paginya dia bangun kesiangan, itu kendalanya. Dan kendala yang lain terkadang dia tidak punya ongkos untuk pergi sekolah. Nah, Arif ini pernah mengatakan ke saya dia ingin berhenti sekolah. Tapi sayang gitu ya kalau dia sampai berhenti sekolah. Nah, barangkali ada solusi yang terbaik dari Bapak Kepala Sekolah dan dari Bapak Ibu yang lain. Mantap. Maaf Pak, kalau boleh mengusulkan, bagaimana kalau kita mengadakan donasi untuk Arif? Ya, barangkali Bapak Ibu guru mau berbagi rezekinya untuk Arif. Ya, silakan kepada wali kelas ataupun guru BK untuk menindaklanjuti akan hal ini. Coba ditawarkan ke Arif apakah beliau bersedia tinggal di sekolah agar tidak lagi ada untuk ongkos yang diperlukan buat anak ini. Assalamualaikum. Ini saya Arif. Iya. Arifnya ada. Silakan dulu, Bu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bentar Pak, Bu, saya mau nyetelin dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Arif? Arif sudah beberapa hari nggak ke sekolah ya? Arif, jadi masih kedatangan kami ke sini ingin mengetahui bagaimana kelanjutan sekolah Arif nanti ke depannya. Gini ya Arif ya, berhenti sekolah itu bukan solusi yang baik. Sayang kan Arif udah lama sekolah, tiba-tiba harus putus sekolah, ya udah kelas 12. Nah, bentar lagi kan lulus, paling kelas 12 mah 3 bulan lagi ya, 3 bulan 4 bulan lagi udah selesai. Nah, Ibu tuh sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan BP, dengan guru-guru juga. Akhirnya kita memiliki solusi buat Arif, barangkali ini kakak dan Arifnya bersedia gitu ya. Kita menyediakan tempat buat Arif di sekolah, kebetulan ada ruangan kosong, bisa buat tinggal Arif di sekolah. Jadi Arif nggak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk ongkos. Jadi bisa ngirit ongkos kalau alasannya itu karena ongkos gitu ya. Jadi kita bisa menyiapkan ruangan di sekolah, kebetulan ada yang kosong. Gimana nih kakaknya?
Ya sih, iya aja Bu Pak. Gimana Arifnya? Arif mau Bu, sekolah Tapi apa, Ri? Pak, dulu pulang Arif juga di sekolah, pengen produksi, buat itu kita juga punya uang saku. Oh, boleh ya, Bu ya. Tentunya ya. Nanti akan kita diskusikan untuk penggunaan satu Arif nanti di sekolah. Yang penting Arif sekarang bisa fokus belajar ke sekolah yang sebentar lagi sudah selesai. Jadi kalau kakaknya sudah mengizinkan, Arif juga bersedia. Kira-kira kapan Arif mau mulai masuk sekolah? Itu kalau Arif bisa dari sekolah, berarti Arif mulai Senin aja Bu, Arif juga bisa masuk sekolah. Alhamdulillah ya. Benar ya, Senin yang sekolah Arif ya. Jadi sekalian nanti bersih-bersih ruangan, mempersiapkan buat tempat Arif di sana di sekolah. Dari Senin ya Arif mulai sekolah lagi ya. Semangat belajarnya ya, jangan sampai putus sekolah. Ya ayah. Terima kasih Pak Bu, Arif sudah bisa sekolah lagi. Alhamdulillah. Tapi ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pulang ya. Sungguh mempesona, keramahan penduduknya menenangkan jiwa, hidup dalam kedamaian makmur sentosa. Jawa Barat selalu siap di setiap medan laga, gigi berdaya juang, bermental juara. Jawa Barat juara, Jawa Barat juara, juara lahir batin masa. Anak-anak yang putus sekolah itu di setiap sekolah ya pasti itu ada saja setiap tahun. Terlebih-lebih setelah kita masa pandemi selama 2 tahun setengah ini. Semangat belajar anak itu agak menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah itu ada beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah faktor ekonomi. Jadi anak-anak yang keluarga tidak mampu diantaranya tidak mampu atau orang tuanya tidak mampu memberikan ongkos untuk transportasi berangkat ke sekolah. Faktor-faktor lainnya adalah karena memang di keluarga ya, akibat daripada broken home atau juga ada perceraian antara orang tua, ibu dan ayahnya, dan ini juga mempengaruhi terhadap faktor psikologis anak sehingga semangat belajarnya juga menurun. Faktor lainnya juga lingkungan di tempat ia tinggal itu juga mempengaruhi terhadap semangat anak untuk sekolah. Dan kami ini sudah bisa menyelesaikan salah satu anak yang tadinya mau putus sekolah atau drop out. Salah satu seorang anak yang bernama Arif ya. Pertama ya kita memang harus mampu mendeteksi anak ini secara dini, jangan sampai kalau sudah terlalu berat untuk diatasi maka ini akan susah untuk diselesaikan. Nah untuk Arif ini mampu kita selesaikan, alhamdulillah sehingga anak ini bisa melanjutkan sekolah dengan cara anak ini diberikan tinggal di lingkungan sekolah. Demikian.